Salam semuanya, sahabat STT Star. Mari dukung terus channel ini untuk bisa memberkati banyak orang melalui pelayanan online. Klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna smartphone, silakan buka aplikasi YouTube, kemudian cari STT Star dan tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya. Bagi sahabat STT Star pengguna laptop atau komputer, silakan buka browser sahabat, buka YouTube, kemudian cari STT Star dan klik subscribe. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Terima kasih telah membantu channel ini untuk terus berkembang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam jumpa, salam kenal bersama dengan saya di tempat ini. Kita bersama-sama akan menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini lagi. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk waktu ini. Kalau kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang senantiasa memberikan kami kekuatan dalam setiap langkah hidup kami. Oleh sebab itu, pada hari ini Tuhan, kami mau belajar lagi, kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebuah lagu sekolah minggu yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita sekalian, yang liriknya mengatakan bahwa bawalah persembahanmu ke rumah Tuhan, terlebih berkat memberi daripada menerima. Bagaimanakah seharusnya kita memberi daripada menerima? Bagaimanakah seharusnya dan apa seharusnya yang kita beri? Dan kepada siapa kita memberi? Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk memberi dengan kerendahan hati. Dalam firman Tuhan Injil Yohanes pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang ke-8, kemudian paralel dengan Injil Matius 26 ayat 6 sampai 13, kemudian Markus 14 ayat 3 sampai 9. Memberi yang terbaik bagi Tuhan oleh karena kasih dengan penuh kerendahan hati dan yang harus dinyatakan. Ayat 3 dalam teks kita pada siang hari ini atau pada hari ini mengatakan bahwa maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak itu di seluruh rumah. Pada teks ini dikatakan bahwa ketika mereka di sini siapa? Mereka di sini adalah Tuhan Yesus bersama dengan para murid. Mereka sedang menikmati jamuan di tempat Lazarus yang telah Ia bangkitkan dari antara orang mati. Saat menikmati jamuan tersebut, mereka sedang makan, lalu datanglah seorang perempuan yang bernama Maria, yaitu saudara Lazarus. Maria datang membawa buli-buli yang berisi minyak wangi yang begitu mahal, sebanyak setengah kati. Saya mencoba melihat setengah kati itu seperti apa ya banyaknya. Ternyata setengah kati itu sama dengan setengah liter kalau kita membeli minyak di pasar. Dikatakan bahwa minyak itu dapat diperoleh sama dengan harga 1 tahun upah pekerja harian atau buruh. Jadi seseorang yang harus bekerja dulu selama 1 tahun untuk memperoleh minyak wangi itu, atau dapat membeli minyak wangi itu. Dan kalaupun minyak wangi itu dijual, maka harganya juga sangat-sangat mahal. Seorang murid Tuhan Yesus bernama Yudas menghargai atau menilai minyak itu sebanyak atau sebesar 300 dinar. Saya coba menghitung secara matematis, ternyata 1 dinar sama dengan 48.339 rupiah jika dirupiahkan saat ini. Kemudian dikalikan dengan 1 tahun. 1 tahun sama dengan 365 hari.
Nah, kalau kita kalikan Rp48.339 dikalikan dengan 365 hari, maka total yang akan kita dapatkan adalah Rp17.644.000. Itu pun setelah dibulatkan. Jadi harga minyak yang dituangkan itu setelah dirupiahkan berjumlah Rp17.644.000. Bukankah ini harga yang sangat mahal, saudara-saudara? Tetapi kita melihat bahwa perempuan ini mencurahkan minyak itu ke kepala Yesus sebagai tanda bahwa ia sangat-sangat mengasihi Yesus. Dia mencurahkan minyak itu semua sampai habis, tidak setengah-setengah. Ya. Bahkan bukan dengan cara dipercik supaya ada sisanya ya, mungkin supaya hanya sedikit yang terpakai. Sesuai tradisi Yahudi pada waktu itu, maka perempuan-perempuan Yahudi pada saat itu kalau mereka ingin keluar rumah, ya, jika mereka ingin keluar rumah, maka wanita Yahudi itu pasti membawa minyak wangi di buli-buli yang kecil, kemudian dikalungkan di lehernya. Ini menandakan bahwa memang hal ini merupakan sesuatu yang sangat berharga. Minyak wangi ini merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita. Dan harga yang mahal inilah ya, diberikan kepada Tuhan Yesus. Maria sangat mengasihi Yesus. Ia melakukannya dengan sangat royal. Ya. Kata dicurahkan di sini atau mencurahkan, ia memecahkan tempat minyak wangi dan mencurahkannya sampai habis. Sekali lagi, ia melakukannya dengan sangat royal. Adanya pemberian yang royal belum tentu menunjukkan adanya kasih. Tetapi kalau ada kasih, maka pasti kita akan memberi dengan royal. Artinya bahwa orang yang mengasihi Tuhan akan memberi tanpa banyak perhitungan. Mereka tidak akan tawar-menawar. Mereka tidak akan setengah-setengah hati. Mereka tidak tanggung-tanggung ya, untuk memberikan kepada Tuhan. Kita melihat di teks ini bahwa memang Maria menggunakan minyak narwastu yang murni, yang begitu mahal harganya. Maria telah mencurahkan seluruhnya ke kepala Yesus. Ia melakukannya dengan rendah hati. Kenapa? Karena ketika dia mencurahkannya di atas kepala Yesus, dia tidak hanya sampai di situ, tetapi dia mempergunakan rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Ini merupakan suatu tindakan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Maria. Maria memberi banyak, tetapi ia tetap memberi dengan kerendahan hati. Maria telah membuka mata hati semua orang yang ada di situ. Apa yang ia lakukan merupakan cerminan sikapnya yang sangat terpuji kepada Tuhan Yesus. Dia yakin dan percaya, dan dia juga tidak ragu dan bimbang. Dia melakukannya itu semua di hadapan para murid-murid Yesus. Dia melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Ada banyak orang Kristen, karena memberi banyak, ia merasa bangga diri, ia merasa sombong, ya. Dan mereka berpikir bahwa tanpa mereka gereja Tuhan pasti bangkrut. Tanpa mereka pelayanan Tuhan tidak akan berjalan. Apakah saudara memberi dengan sikap seperti itu? Ataukah dengan sikap seperti Maria? Kalau saudara memberikan sesuatu untuk Tuhan, bagaimana saudara memberikannya? Apakah dengan tawar-menawar? Apakah dengan setengah-setengah, penuh perhitungan, ataukah seperti anggapan para murid, khususnya Yudas ya, di sini disebutkan namanya. Dia mengatakan bahwa itu merupakan suatu pemborosan. Itu merupakan suatu pemborosan. Dalam Matius 26 ayatnya yang ke-10 dan ke-13, kita melihat bahwa tujuan dan akibat memberikan yang terbaik bagi Tuhan dengan kerendahan hati adalah Maria telah mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Akibat dari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, maka kita mendapatkan pujian dari Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Maria adalah perbuatan yang baik, bahkan menjadi teladan untuk diingat bagi semua orang percaya selama-lamanya.
Memberikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus adalah suatu sikap yang terpuji dan disenangi oleh Tuhan. Dan tentunya itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Aplikasinya apa, saudara-saudara? Allah telah menyatakan kasih-Nya terlebih dahulu kepada kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Dia telah menebus kita dari setiap dosa-dosa kita. Maka pergunakanlah kesempatan yang masih ada dengan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Baik melalui hartamu, melalui waktumu, tenagamu, bahkan melalui hidup saudara dan saya. Selagi masih ada kesempatan untuk berbuat baik, berbuat baiklah. Selagi masih ada kesempatan untuk memberi yang terbaik, berilah yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah kita memikirkan untung rugi bagi Tuhan. Tidak ada ruginya kalau kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan sebaliknya, berkatlah yang akan kita dapatkan dari Tuhan. Memberikan yang terbaik bagi Tuhan tidak terbatas hanya pada harta ataupun uang. Sebab Tuhan sebenarnya sudah mempunyai semua itu. Tuhan mengatakan, apa yang ada padamu, apa yang ada padamu, bukan apa yang tidak ada, apa yang ada padamu. Kristus telah membebaskan kita dari dosa dengan berkorban, mempersembahkan hidupnya, mempersembahkan nyawanya. Apa yang telah kita buat, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita persembahkan bagi Dia. Biarlah firman Tuhan hari ini memotivasi kita lagi untuk memberi yang terbaik dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus dimuliakan. Mari kita berdoa. Hanya Engkau Allah yang kami tinggikan. Hanya Engkau Allah yang layak dimuliakan dalam hidup kami. Tujuan hidup kami adalah hanya untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah melalui hidup kami, biarlah melalui seluruh eksistensi hidup kami ini, kami persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang menguatkan kami, yang memotivasi kami untuk memberi dengan sepenuh hati, dengan kerendahan hati. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.